Ketika pikiran lelah, nafsu ambil alih. Pernah nggak lo ngerasa hari itu kayak berat banget, badan capek, pikiran mumet, hati kosong. Lo pengen istirahat, tapi malah buka HP, scroll TikTok, buka Reels. Terus entah gimana, tiba-tiba lo kejebak di video yang mulai menggoda. Dan disitulah semuanya mulai. Pikiran lo lagi lemah, dan nafsu mulai ambil alih. Zaman sekarang, kita hidup di era overstimulated. Setiap hari, mata dan otak lo dibombardir jutaan gambar, video, kata-kata, dan suara. Otak lo bukan cuma sibuk, tapi kelebihan beban informasi. Dan ketika otak mulai lelah, bagian rasional lo yang biasanya bisa nahan diri, pelan-pelan mati rasa. Yang tersisa cuman dorongan primitif, mau enak sekarang juga. Itulah kenapa banyak orang jatuh ke PMO, bukan karena mereka mesum, tapi karena mereka lelah secara mental. Nafsu cuma datang sebagai pelarian dari tekanan yang gak pernah diberesin. Kita sering salah kaprah bro. Kita pikir PMO itu masalah birahi, padahal akar aslinya seringkali kelelahan emosional. Lo ngerasa gagal, lo ngerasa gak cukup, lo ngerasa hidup gak sesuai ekspektasi. Lalu lo cari sesuatu yang bisa ngasih sensasi berharga lagi. PMO jadi tempat pelarian paling instan, karena di sana lo gak perlu mikir, gak perlu capek, gak perlu dihakimi. Tapi setelah itu selesai, lo tahu sendiri kan rasanya kosong, malu, dan lebih hancur dari sebelumnya. Bayangin gini bro, otak lo itu kayak baterai ponsel. Kalau baterainya udah merah, lo harusnya ngecharge, istirahat, tidur, tenangkan diri. Tapi yang lo lakuin malah buka konten sensual. Dopamin lo naik drastis. Otak lo pikir itu reward, padahal cuman ilusi. Begitu dopaminnya turun, lo makin lemah. Sama kayak ngecharge ponsel pakai listrik dari powerbank yang juga udah sekarat. Hasilnya, lo gak pernah benar-benar pulih, cuman numpang feeling good sebentar. Tapi mental lo makin kering dari dalam. Lo pikir masturbasi itu bentuk self love? Enggak bro, itu self escape. Lo kabur dari diri lo sendiri. Lo kabur dari rasa takut, rasa gagal, rasa gak cukup, dengan ngasih hadiah palsu ke otak lo. Dan tiap kali lo ngelakuin itu, lo makin ngejauh dari versi lo yang kuat, disiplin, dan berdaya. Nafsu bukan musuh bro, tapi ketika lo lelah, nafsu bisa jadi penjajah yang halus, yang pelan-pelan merampok energi hidup lo tanpa lo sadari. Coba jujur sama diri lo sendiri. Berapa kali lo nonton hal-hal yang lo tahu bakal merusak fokus, cuman karena lo lagi bosan atau stres? Itu tanda lo gak butuh video baru, tapi lo butuh istirahat yang nyata. Kadang solusi bukan disiplin ekstrim, tapi menenangkan diri dengan sadar, meditasi, jalan pelan, tarik nafas, atau sekedar tidur lebih cepat. Karena begitu lo tenang, lo balik jadi pengendali. Tapi selama lo lelah dan stres, nafsu akan terus nyetir lo kayak supir mabuk yang bawa mobil di jalan gelap. Dan mungkin ini sisi yang jarang dibahas. PMO bukan cuma urusan fisik bro, ini juga soal jiwa. Ketika lo kehilangan koneksi dengan makna, dengan tujuan, dengan Tuhan, lo bakal nyari pengganti rasa hidup. Dan yang paling gampang adalah stimulasi sensual. Tapi di titik itu, lo udah bukan hidup. Lo cuman bereaksi, bukan manusia sadar, tapi makhluk yang dikendalikan impulsnya. Jadi apa solusinya? Bukan sekedar berhenti nonton, tapi belajar istirahat dengan sadar.
Lu perlu waktu buat recharger energi batin lu. Tutup HP lebih awal, berhenti nyalahin diri sendiri, dan pelan-pelan kenali pola yang bikin lu lemah. Saat lu belajar mendengar tubuh dan pikiran lu mulai ngerti kapan lu butuh tidur dan kapan lu cuma nyari pelarian. Itu momen ketika kesadaran lu mulai tumbuh, dan dari sanalah kekuatan asli muncul. Jadi ingat ini bro, setiap kali lu tergoda PMU, itu bukan tanda lu lemah, itu tanda lu lelah. Dan yang lu butuh bukan pelarian, tapi pemulihan. Tidur lebih awal, tenangkan pikiran, bangun dengan kepala jernih. Karena cuman pikiran yang kuat yang bisa menaklukkan nafsu, bukan pikiran yang lelah. Lu bukan korban birahi, lu cuman lupa istirahat. Dan begitu lu sadar, lu mulai ambil alih kemudi. Follow akun ini mengingatkan lu untuk tetap semangat dan jaga mindset lu dengan konten-konten positif dan bermanfaat. Semangat bro!